Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para asatidzah yang hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah dengan hadirnya para guru-guru kita akan membawa keberkahan pada majelis ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bil khusus akhina mahbub Habibana Al-Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad, para asatidzah lainnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di penghujung bulan Rabiul Akhir kita masih sempat untuk bisa melaksanakan kegiatan peringatan hari lahirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara waktu, yakni Maulid dan Nabi mungkin sudah lewat, yakni hari lahirnya beliau 12 Rabiul Awal. Ini sudah akhir daripada bulan Rabiul Akhir, ya. Jadi kalau secara waktu sudah lewat, namun yang kita peringati pada kesempatan ini adalah mauludnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni memperingati sosok bayi yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini kita lakukan? Karena hari lahirnya Nabi Muhammad adalah merupakan hari raya terbesar bagi kita umat Islam. Sehingga ulama mengatakan bahwa hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad ini merupakan min a'zamil a'yad, merupakan hari raya yang terbesar bagi umat Islam. Hari lahirnya Nabi Muhammad lebih besar daripada hari raya Idul Fitri, lebih besar daripada hari raya Idul Adha. Hari lahirnya Nabi Muhammad ini merupakan hari raya yang lebih agung daripada Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin ada hari raya Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada Idul Adha kalau tidak akan ada hari lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan ada itu Lailatul Qadar. Tidak akan ada itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Sebagai bentuk ungkapan rasa bahagia, ikut turut serta kita mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, walaupun sudah keluar dari waktu kelahirannya, tapi di mana-mana, baik di musola-musola, di masjid-masjid, di majlis-majlis ta'lim dan lain sebagainya, tidak ada henti-hentinya terus mengikuti peringatan maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu kita ambil hikmah daripada peringatan maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya beliau menuliskan, wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kalau kita membicarakan maulid, kata Imam Busiri, enggak lepas dari dua hal. Yang pertama, membicarakan tentang kedudukannya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita membicarakan tentang zatnya Nabi Muhammad. Jadi di dalam memperingati peringatan maulid, pertama kita membicarakan tentang kedudukannya Nabi Muhammad. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad, bagi kita umat Islam, khusus bil khusus yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, wajib meyakini bahwa tidak ada makhluk
yang mulia di hadapan Allah adalah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ditanamkan dalam diri kita bahwa makhluk yang paling mulia di hadapan Allah kedudukannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah pun telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Maka diceritakan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menuliskan satu hadis di mana hadis itu memberikan dan menggambarkan tentang proses penciptaan dan kelahirannya Nabi Adam alaihi salam. Dituliskan di dalam kitab itu oleh Al-Imam Ahmad Al-Hashimi, khalaqallahu ta'ala Adam ala suratihi. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam ala suratihi, dalam bentuk yang sangat sempurna, sudah sempurna, Allah ciptakan Nabi Adam, langsung fisiknya diciptakan. Karena dia adalah manusia yang pertama, karena Adam adalah manusia yang pertama, maka proses penciptaannya ala suratihi, dalam bentuk yang sempurna, langsung Allah ciptain fisiknya. Allah ciptakan kakinya, badannya, tangannya, kakinya, semua Allah ciptakan dalam bentuk yang begitu sempurna. Bahkan kata Nabi dalam hadis itu, watuluhu situna zira'an, dan tingginya Nabi Adam itu adalah situna zira'an, yakni 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 30 meter, saudara. Jadi tingginya Nabi Adam, kata Nabi Muhammad, adalah 60 hasta, yakni kurang lebih 30 meter. Itu kalau 30 meter tinggi apa kata kira-kira? Nah, ini Nabi Adam, tangannya ada, badannya ada, semua komplit. Allah sudah ciptakan dalam bentuk yang sempurna, tinggi badannya, tapi ternyata belum bisa berbuat apa-apa. Tangannya yang besar belum bisa bergerak, kakinya belum bisa bergerak, semua belum bisa bergerak. Kenapa? Karena Allah belum tiupkan ruh di dalam dirinya Nabi Adam. Kemudian fayanfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkan itu ruh kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh, disitulah baru ada kehidupan. Tangannya bergerak, kakinya bergerak, semuanya bergerak, karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ada kehidupan dalam diri Nabi Adam, maka Nabi Adam pun bangun dari tidurnya, dan dia duduk sebagaimana duduknya kita seperti ini. Bangun itu Nabi Adam, dia duduk sebagaimana duduknya kita. Kemudian dia kipaskan badannya itu dengan tangannya, karena di dalam badannya dan tubuhnya penuh dengan debu, karena Nabi Adam diciptakan min turab, dari tanah, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, bainal asri wal maghrib, waktu proses penciptaannya itu hari Jumat, antara waktu asar dan waktu maghrib. Di situ diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersihkan badannya, dia bersihkan tubuhnya daripada debu-debu yang melekat di dalam badannya Nabi Adam. Bahkan dia bersihkan, dia usap wajahnya, mukanya, karena banyak debu di wajahnya Nabi Adam. Kemudian setelah dia bersihkan wajahnya, kemudian Nabi Adam buka dua kelopak matanya. Ketika dia buka dua kelopak matanya, disitulah dia lihat, pertama kali dia lihat indahnya surga pada saat itu, dengan berbagai macam keindahan-keindahan yang ada dilihat oleh Nabi Adam. Tapi dari sekian banyak keindahan yang dilihat oleh Nabi Adam pada saat itu, ada satu yang menjadi perhatian Nabi Adam. Apa? Karena di surganya Allah
ada satu tulisan besar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Nabi Muhammad. Padahal pada masa itu Nabi Muhammadnya udah ada belum? Udah ada belum? Belum ada Nabi Muhammad, tapi namanya sudah ada. Sehingga bertanya ini Nabi Adam kepada Allah, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Kau namanya begitu dekat dengan namamu. Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kenapa namanya berdampingan dengan namamu? Belum ada orangnya, tapi namanya sudah tertulis di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul jannah wal nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Tidak akan ada ini semua kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad. Begitulah kedudukan Nabi Muhammad, lebih mulia dari semuanya. Allah belum ciptakan Nabi Adam, tapi nurnya Nabi Muhammad sudah ada. Allah ciptakan terlebih dahulu. Maka wajib buat kita meyakini, mengimani, mengiktikadkan bahwa manusia yang pertama diciptakan adalah Adam, tapi makhluk yang pertama diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang paling utama buat kita pahami tentang kedudukannya Nabi Muhammad. Jangankan sebelum daripada Nabi Adam, bahkan sebelum Allah ciptakan Jibril alaihissalam. Sebelum Allah ciptakan Jibril, ternyata Allah sudah ciptakan nurnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Bahjatul Wasail itu diceritakan tentang tugasnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah kepada para nabi dan para rasul. Ini tugas yang paling utama daripada Jibril alaihissalam sebagai sayyidul malaikat, pemimpin para malaikat. Ditugaskan itu malaikat Jibril oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya. Ditugaskan oleh Allah malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah kepada para nabi dan para rasul. Maka di dalam kitab itu pun dituliskan bahwa nama malaikat Jibril pernah jumpa dengan Nabi Adam. Malaikat Jibril pernah berjumpa dengan Nabi Sis, pernah jumpa dengan Nabi Idris, pernah jumpa dengan Nabi Ibrahim dan para nabi serta para rasul lainnya, termasuk berjumpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab itu diceritakan ketika malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad. Ditanya oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril, apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, kam umurka? Jibril, berapa umurmu? Berapa umurmu Jibril? Nabi nanya kepada malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku lupa berapa umurku, karena sudah terlalu lama dan sudah terlalu panjang umurku. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, aku pun sudah ada. Sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, aku pun sudah ada. Aku lupa berapa umurku, kata malaikat Jibril. Tapi ada satu yang aku tidak bisa melupakannya. Ada satu peristiwa yang aku tidak akan bisa lupa tentang itu ya Rasulullah. Di mana ketika pertama kali aku diciptakan oleh Allah. Ketika pertama kali aku diciptakan oleh Allah, pada saat itu aku melihat ada satu cahaya yang begitu indah. Ada cahaya yang begitu terang, menyinari daripada seluruhnya, tersinari dengan cahaya ini.
dan itu tidak akan mungkin aku bisa melupakannya. Pada saat itu pertama kali aku diciptakan, aku buka mataku, aku lihat ada satu cahaya yang begitu indah, begitu terang, menyinari semuanya. Tapi lama-lama cahaya ini redup, lama-lama cahaya ini hilang, dan kemudian nongol lagi cahaya ini 7.000 tahun setelah itu. 7.000 tahun kemudian nongol lagi cahaya yang sama dengan cahaya yang pertama. Bahkan cahaya ini jauh lebih terang, lebih indah. Dan aku lihat setiap 7.000 tahun sekali cahaya itu selalu nongol dan kelihatan lagi. Aku sudah melihat cahaya itu kurang lebih 70.000 kali aku melihat. Masya Allah. Begitulah Jibril alaihissalam. Aku lihat cahaya itu setiap 7.000 tahun sekali. Aku tidak akan mungkin melupakan peristiwa itu, karena pertama kali aku diciptakan oleh Allah, kata malaikat Jibril, aku sudah lihat cahaya itu sudah ada, begitu terang cahayanya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, tahukah engkau cahaya apa yang pertama kali engkau lihat itu? Tahukah engkau apa cahaya itu? Maka Jibril, kemudian Jibril menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui tentang cahaya itu. Kemudian Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Jibril, ya Jibril, tahukah engkau cahaya yang pertama kali engkau lihat itu adalah cahaya aku yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nurnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah kedudukan Nabi Muhammad, lebih mulia dari segala-galanya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Nabi Muhammad sudah ada. Sebelum malaikat Jibril alaihi salam diciptakan oleh Allah, ternyata cahaya Nabi Muhammad sudah ada sebelum malaikat Jibril diciptakan oleh Allah. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idham. Begitulah kedudukannya Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafi. Tentang zatnya Nabi Muhammad, tentang fisik dan akhlaknya Nabi Muhammad pun juga lebih mulia dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana zatnya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaannya, itu semua nanti akan digambarkan dan dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi Ustaz?